Okay guys, good morning. Standing in front of you all, I would like to introduce myself. My full name is Ahmad Arindawi. Everyone calls me Indawi. I'm the admin of this agenda. Ya, pada kali ini saya sebagai admin Olimpiade Tes TOEFL 2020 ingin menjelaskan prosedur-prosedur perlombaannya secara rinci. Bagi teman-teman harap mencatat poin-poinnya ya, agar besok tidak kebingungan dalam mengerjakan tesnya. Pertama, saya akan membahas sedikit tentang TOEFL. TOEFL, banyak sekali di dalam grup teman-teman bilang, "Kak, sebenarnya tes TOEFL itu seperti apa? Sistemnya gimana? Ngerjainnya gimana?" Saya belum pernah belajar TOEFL, saya belum pernah ikut tes TOEFL. Ada beberapa sebagian peserta yang belum pernah sama sekali belajar apa itu TOEFL. Jadi hanya ikut-ikutan, ingin tahu sejauh mana kemampuan bahasa Inggris saya. Tapi sebagian peserta juga sudah expert atau sering kali ikut pelatihan-pelatihan tes TOEFL, baik di dalam tingkat ITP ataupun ITS, ataupun ada yang masih kadang ikut tes, kadang enggak. Nah, saya ingin menjelaskan ulang mengenai apa itu TOEFL. TOEFL kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Test of English as a Foreign Language. Nah, jadi tes ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam bahasa Inggris di level internasional. Ingat, TOEFL mengukur kemampuan bahasa Inggris kita di level internasional. TOEFL tipe tesnya ada 3 tipe. IBT, CBT, PBT. Ada 3 tipe tes di TOEFL. Pertama, IBT, kepanjangan dari Internet Based Test. Internet Based Test. 2, CBT, Computer Based Test. Computer Based Test. Ketiga, PBT, Paper Based Test. Paper Based Test. Nah, untuk perlombaannya kita pakai sistem yang mana nih, Kak? Nah, untuk perlombaannya kita memakai sistem yang PBT. Kak, PBT kan dari kata paper, kertas. Nah, untuk kali ini, untuk Olimpiade, karena kalau kita mengujikan lewat kertas, mau nggak mau peserta harus datang di tempat lokasi dan harus mengerjakannya di tempat itu juga. Berhubung keadaan COVID-19 ini, ada pembatasan wilayah, nggak boleh mengunjungi kota A dan B dan sebagainya, maka untuk perlombaan ini kami alihkan melalui online. Cuma sistemnya adalah dari tes PBT, Paper Based Test. Apa bedanya Kak IBT, CBT sama PBT? Nah, perbedaannya dari timing waktu, materi, penyekoran mereka berbeda semua. IBT, CBT dia menggunakan komputer, internet, dan ada 4 materi. Yaitu ada listening, ada structure, reading, dan speaking. Nah, mereka ada speakingnya. Jadi tes speakingnya adalah one by one. Kalau kita pakai paper based test, kalau kita pakai ini maksudnya, pakai yang ada speakingnya dan harus satu persatu ngetesnya. Sedangkan pesertanya 1000, wah mustahil ya. Jadi kebanyakan membuang waktu. Jadi kita pakai sistem yang PBT, Paper Based Test.
Nah, di Indonesia umumnya paling umum sering masih menggunakan sistem yang namanya PBT, Paper Based Test. Ini yang umum di Indonesia. Sedangkan lembaga TOEFL yang menyediakan tes ada 2. Ada TOEFL ITP. Pernah mendengar kata TOEFL ITP? TOEFL yang diselenggarakan oleh Institutional Test Program. Institutional Testing Program. Jadi program tes yang diselenggarakan oleh institusi. Misalnya kursusan dan lain sebagainya di tingkat level lokal. Tapi tetap diakui bahwa TOEFL adalah mengukur standar bahasa Inggris kita versi internasional. Ada International Testing System. Ada yang berlabel TOEFL ITS. English Testing System. English Testing System. Ini berpusat di Amerika. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin ikut tes TOEFL, dalam kutip sertifikatnya bisa dipakai buat ke luar negeri, beasiswa ke luar negeri, ini harus mengikuti tes TOEFL yang berstandar ITS ini ya. Soalnya ini standarnya internasional. Kalau ITP masih di tingkat institusi. Setia? Nih, ini dari pokok pembahasan kecil tentang testing TOEFL. Masuk di PBT. TOEFL PBT. Ada 3 materi yang akan kita ujikan nanti. Pertama, listening. Di listening section, semua soal jenis ini adalah multiple choice, pilihan ganda. Jadi teman-teman kalau sekiranya bingung, ngeblank, nggak tahu apa maknanya, pilih ngawur aja. Jadi masih bisa ada pokok dijawab gitu ya. Listening, ya, soalnya 100 sampai 50. Ada 50 soal. Dan harus dikerjakan selama 35 menit. Listening waktu mengerjakannya adalah 35 menit. Ini standar tes TOEFL aslinya. Nah, untuk Olimpiade ini kemungkinan nanti akan saya beri timing tambahan kurang lebih 3 menit atau 5 menit tambahan untuk mengisi formulir via online-nya. Soalnya nanti ketika mengisi juga memerlukan waktu yang lumayan. Jadi teman-teman, ketika mengerjakan nanti, ketika di waktu listening, ketika sudah waktunya dimulai dan ada timing waktunya, maka teman-teman harus fokus harus memperhatikan timingnya juga. Siapkan jam. Bisa jam tangan, jam dinding, pokok fokus di situ ya. Maksudnya fokus kalian mengerjakan itu ada timingnya. Kedua, earphone. Guna earphone biar teman-teman mengerjakannya itu fokus. Tidak terganggu dengan suara-suara di sekitar Anda. Soalnya nanti kalau listening itu diputarnya hanya sekali. Jadi teman-teman kalau nggak fokus, terganggu, nah otomatis nanti mengerjakan soalnya pun juga terganggu. Jadi usahakan jam, earphone ini harus ada. Nah nanti bagi peserta yang
mengumpulkan atau submitnya terlambat melebihi batas waktunya, maka dari tim panitia akan kita kasih nilai 0. Terlambat 1 menit, terlambat 2 menit mengumpulkan sama dengan 0. Jadi kita anggap tidak mengerjakan materi itu. Ini hati-hati di perlombaannya. Nanti akan kita cek benar kapan timing waktu teman-teman submitnya. Kalau terlambat, maka resiko pekerjaan kita anggap nilainya 0. Nah, itu listening. Nah, ada apa aja di listening yang dibahas? Nah, nanti ada pembahasan short dialogue, long conversation, and long talk. Percakapan 2 orang pendek, 2 orang panjang, dan 1 orang panjang. Pokok ketika nanti teman-teman audio diputar, teman-teman harus fokus di audionya dan langsung dikerjakan. Nah, jadi mendengarkan audio sambil melihat apa itu multiple choice-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang apa? Itu ya. Poin kedua, setelah listening nanti kita menuju ke structure. Materi ini lebih fokus pada grammatical. Ada materi dasar, ada yang materi intermediate. Jadi perpanduan nanti mix di sini. Di structure ini teman-teman diberikan waktu mengerjakannya hanya 25 menit. 25 menit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingat, melebihi batas waktu pengumpulan maka nilai kita anggap 0. Setelah antara listening dan structure nanti ada jeda kurang lebih 5 menit. Listening selesai, jeda 5 menit baru menuju ke structure. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu kurang lebih 2 jam ketika waktu tes diujikan di hari Sabtu depan. Soalnya membahas tentang multiple choice sama error analysis. Jadi ada kalimat yang salah, itu mana yang dipilih. Terus ada multiple choice, fill in the blank. Kira-kira ini kata ini cocok yang tepat yang apa? Gramaticalnya yang tepat yang apa? Nah, nanti dikupas di materi di structure. Materi yang terakhir yaitu yang ketiga, reading. Nah, reading. Banyak sekali peserta, menurut pengalaman saya, waktu cepat habis, waktu habis terbuang karena lebih fokus di materi ini. Materi terakhir dan materi yang penuh konsentrasi, menguras pikiran. Banyak sekali teman-teman masih mengerjakan separuh, tapi waktunya cepat habis. Nah, ini teman-teman harus timing waktunya baik-baik. Structure memiliki soal 1-50 soal. Kalau structure, mohon maaf tadi ada yang kelewat. Structure soalnya hanya 1-40 soal. Menuju ke reading. Nah, ada 50 soal. Batas waktunya mengerjakan yaitu 55 menit. Nah, 55 menit untuk reading. Nanti setiap soal pasti ada yang namanya paragraf. Nah, nanti teman-teman disuruh menjawab sesuai pertanyaan dan paragraf pada soal. Jadi harus hati-hati, fokus di materi reading juga. Jadi total waktu mengerjakan ujian tes ini kita serempak
Jadi ada 1.000 lebih partisipan, kita kerjakan secara serempak, nggak beda waktu, serempak kurang lebih 2 jam. Tolong siapkan waktu besoknya kurang lebih 2 jam untuk persiapan mengikuti Olimpiade TOEFL ini. Nah, standar maksimal nilai TOEFL maksimal itu yaitu 677. Ini maksimal nilai tertinggi bagi peserta yang bisa mendapatkan nilai ini. Standar nilai di Indonesia umumnya yaitu 450. 450 ini standar Indonesia. Standar kelulusan di kampus, kerja, dan lain sebagainya. Kalau standar di beasiswa di luar negeri, paling tidak harus 550. Ini standar ketika ingin beasiswa di luar negeri, minimal target skor rata-rata semua adalah 550. Itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang prosedur-prosedur pengerjaan besok. Nanti akan admin kirimkan linknya beserta passwordnya. Jadi tolong ikuti apa yang admin perintahkan agar tidak keluar jalur di perlombaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada yang bingung, ingin nanya-nanya seputar persiapan besok di Olimpiadanya, bisa chat ke admin atau sharing di grup atau menulis di kolom komentar ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.